Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan telah merancang tempat pertumbuhan bagi seorang manusia, yaitu di dalam keluarga. Ketika keluarga bertumbuh di dalam kasih sayang, maka setiap insan yang ada di dalam keluarga itu bertumbuh dengan sehat. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita berada di dalam era teknologi informasi yang sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi. Namun, pada saat yang sama, mendegradasi semangat komunal. Mengapa demikian? Tanpa kita sadari, dengan kecepatan berkomunikasi lintas lokasi, membuat kecepatan kehidupan kita pun semakin meningkat. Dan kesibukan kita selain di dalam hal-hal yang patut kita kerjakan, sekarang ditambah dengan komunikasi yang tanpa hambatan, yang langsung di telapak tangan kita. Setiap orang tahu bahwa kita pasti dalam jangkauan mereka secara cepat, sehingga tidak heran mereka menuntut respon yang cepat juga dari kita. Kita harus berpikir cepat untuk menjawab, sedangkan pekerjaan lain juga tidak dapat ditunda. Apa yang seringkali kita korbankan di dalam percepatan kesibukan kita itu? Tidak lain adalah keluarga kita, bukan? Kita tidak ada waktu lagi bersama-sama dengan kualitas yang baik bersama dengan keluarga kita. Mari kita membaca Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai dengan 26. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingin hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persepuluhan Tuhan perintahkan kepada umat Tuhan. Dan yang menarik pada bagian ini adalah bahwa persepuluhan itu dipakai untuk kebersamaan keluarga di hadapan Tuhan. Dan itu adalah ibadah kepada Tuhan. Persepuluhan yang seperti ini adalah jenis persepuluhan perayaan yang harus dilakukan bersama dengan keluarga. Kita masih ingat bahwa di dalam 10 perintah Tuhan, hukum kelima adalah hormati ayahmu dan ibumu, mengindikasikan kebersamaan keluarga merupakan bagian penting di dalam pendidikan anak-anak. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, kebersamaan dengan keluarga kita itu adalah kehendak Tuhan dan berkenan kepada Tuhan, dan merupakan ibadah kita juga kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah
Engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Saudara, apa yang disampaikan Tuhan kepada umat Tuhan ini terkait dengan persepuluhan. Jikalau kita membaca di Alkitab Perjanjian Lama, maka ada 3 macam persepuluhan yang Tuhan perintahkan kepada umat Tuhan. Yang kita baca hari ini adalah jenis yang kedua, yaitu persepuluhan untuk perayaan. Nah, saudara, Tuhan memerintahkan kepada umat Tuhan harus menyisihkan 1/10 dari apa yang mereka dapatkan, supaya mereka boleh bersama dengan keluarga pergi ke tempat yang ditentukan oleh Tuhan untuk mereka boleh beribadah bersama-sama, yaitu dengan makan bersama dengan keluarga. Nah, saudara, ini adalah perintah Tuhan bagi mereka. Berapapun yang mereka hasilkan di dalam kehidupan mereka, mereka harus sisihkan 1/10 untuk kebersamaan dengan keluarga. Dan Tuhan menganggapnya itu sebagai sebuah ibadah kepada Tuhan. Dan kebersamaan itu bersama dengan keluarga, supaya keluarga itu atau anak-anak mereka boleh belajar takut akan Tuhan. Tentu, kebersamaan dengan keluarga di sini, selain mereka makan bersama, mereka pasti mengingat firman Tuhan. Mereka pasti berdoa. Di dalamnya ada kebersamaan, namun di dalamnya ada pengajaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti tidak dapat menolak bahwa seringkali kebersamaan dengan keluarga itu menjadi bagian prioritas yang terakhir dalam hidup kita. Dalam arti, jikalau kita masih ada waktu. Dalam arti, jikalau masih ada dana yang tersedia. Saudara, dana yang lain, waktu yang lain, kita lebih utamakan untuk hal-hal yang lain, yang kita anggap sebagai sebuah tindakan yang produktif. Saudara, perhatikan apa yang difirmankan Tuhan pada hari ini. Mengapa Tuhan memerintahkan mereka harus menyediakan 1/10 untuk mereka boleh bersama-sama dengan keluarga makan bersama sebagai ibadah kepada Tuhan? Saudara, Tuhan sangat memprioritaskan dan mementingkan dan mengutamakan bahwa umat Tuhan harus memiliki kebersamaan dalam keluarga. Karena kebersamaan dalam keluarga, di dalamnya keluarga mengalami kasih satu sama lain, mengalami kasih Tuhan, dan ada pendidikan Tuhan. Dan tidak main-main, saudara. Kebersamaan itu sebagai sebuah ibadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengenal persepuluhan, yaitu persepuluhan yang kita persembahkan sebagai milik Tuhan yang kita kembalikan ke gereja. Itu adalah persepuluhan yang di dalam Perjanjian Lama adalah untuk orang Lewi. Itu jenis yang pertama, yakni untuk pekerjaan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, adakah kita menyisihkan dana yang kita punya untuk kita membangun kebersamaan dengan keluarga kita? Saudara, di dalam Perjanjian Lama, Tuhan memerintahkan supaya mereka menyisihkan 1/10. Dan itu pun sebagai ibadah kepada Tuhan ketika keluarga-keluarga umat Tuhan bersama-sama makan, memiliki kebersamaan, memiliki kerukunan, harmoni satu sama lain, dan Tuhan ingin memberkati keluarga itu. Saudara, marilah dengan firman Tuhan hari ini, kita memeriksa diri kita. Apakah kita menyediakan waktu kita, menyediakan dana kita untuk membangun kebersamaan keluarga kita. Dan kita menyadari hal itu kita lakukan karena kita takut akan Tuhan sebagai sebuah ibadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu
mengingatkan kami betapa Tuhan mementingkan kebersamaan dalam keluarga. Di tengah-tengah dunia yang sibuk, tetapi biarlah perintah Tuhan ini menjadi prioritas kami, dan kami menyadari ketika kami bersama-sama dengan keluarga kami sedang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.